Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah dia yang menyesal dan merasa bersalah padamu ya. Oke, ini general reading, bisa resonance beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, nggak usah lama-lama intronya. Sebelum nanti di komen netizen kalau kelamaan. netizen ribet dan julid biasanya. Tapi kalau di sini sih netizennya nggak ada yang ribet dan julid ya. Amin. Oke, kita mulai aja. Sebelum masuk ke temanya, aku bakalan cek energi kamu ke dia seperti apa. Energi kamu kayaknya sakit hati deh. Relate sama temanya ya, kan ini dia menyesal dan merasa bersalah. Berarti mungkin dia menyakiti kamu atau bikin kamu terluka ya. Kamu sakit hati, patah hati. Dari kamu yang sakit hati itu, kamu tuh kayak energinya langsung kayak gak semangat, lemah, letih, lesu, lunglai gitu ya. Terus kayak agak-agak terpuruk ya, sedih, bingung. Terus kamu kayak menutup hati dari dia, kayak ingin mengambil keputusan ya, misalnya mau menjauh atau masih pengen lanjut atau pengen tetap dekat gitu. Kamu bapernya lebih ke udahlah, males lah gitu ya. Tapi kamu ada feeling ke dia. Harusnya memang ada feeling sih. Kalau nggak ada feeling, kamu nggak mungkin sakit hati itu, ya nggak sih? Mau kita temenan aja, walaupun misalnya kita sayang sama teman kita ya, sayang sebagai teman, kalau misalnya gak ada rasa sayang, pasti kita nggak sakit hati itu ya. Sama juga di sini, kamu ada feeling ke dia, makanya kamu bisa sepatah hati itu, sakit hati sama dia. Kamu merasa ada jarak di antara kalian, atau kamu merasa ada hambatan di tengah-tengah hubungan kalian. Ini hambatannya bisa karena cinta segitiga atau apa aja sih hambatannya. Kamu merasa udah saling terbuka sama dia, tapi energinya agak beda. Yang satu lumayan excited, yang satu kayak biasa aja gitu ya. Kamu suka kepikiran dia sih. Kadang juga kamu sikapnya dingin ke dia, jadi kayak bingung ya. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia ke kamu merasa hubungannya stuck aja, begitu-begitu aja hubungannya. Dia juga bingung, ada rasa capek, bingung, galau, bingung yang gak tahu harus gimana. Dia tuh gak mau effort banyak, gak mau effort yang ribet-ribet ya, gak mau effort yang lebih lah. Dia tuh kayak pengen maju sebenarnya ke kamu, kayak pengen berusaha, cuma kadang dia masih menahan diri aja, atau kadang ya dia menahan diri untuk nggak berbuat banyak untuk hubungan ini. Dia sering berpikir atau kayak mau gimana ya sama hubungan ini. Berpikirnya lebih ke kayak pengen buat strategi atau rencana untuk hubungan ini, tapi dia baper, tapi dia kayak pura-pura tenang aja gitu, kayak pura-pura santai aja, tapi sebenarnya dia tuh berpikir, cuma kelihatannya aja gitu loh, kelihatannya tenang. Kayaknya dia suka overthinking nih tentang kamu, sampai kadang ke bawah tidur atau susah tidur gitu, maksudnya overthinkingnya. Atau di jam-jam sebelum tidur tuh dia suka kepikiran dan overthinking. Sekarang kita masuk ke temanya, dia yang menyesal dan merasa bersalah padamu. Dia merasa sudah melewati batas ke kamu. Melewati batas, ada sesuatu yang dia lakukan ke kamu dan dia merasa itu udah keterlaluan atau kelewatan. Atau dia merasa mungkin sudah melampaui batas. Banyak sih contohnya. Contoh nih, misalnya kamu sama dia udah sama-sama udah punya pasangan, atau salah satu udah punya pasangan lah gitu. Nah, melewati batas karena ya salah satu dari kalian udah sadar gitu, udah punya pasangan, tapi akhirnya kayak melampaui batas dekatnya gitu. Tapi ada juga yang kayak dia merasa sudah keterlaluan,
melakukan sesuatu yang bikin kamu sakit hati atau marah, dan itu udah kelewatan menurut dia gitu apa yang dia lakukan ke kamu. Ya mungkin menurut dia harusnya nggak kayak gitu ya. Bisa jadi kamu sama dia ada yang menjauh, ada yang perbedaan negara juga di sini atau LDR bisa. Dan dia ini orangnya suka bergaul tipenya. Ada yang tubuhnya kurus juga. Mungkin perasaannya itu sudah baper banget deh, kayak udah baper banget. Bener-bener ya sudah apa ya? Udah sedalam itulah perasaannya ke kamu. Dia ini ngerasa ya dipertemukan sama kamu tuh kayak sebuah takdir. Dipertemukan sama semesta. Tapi bisa juga dia ngerasa ada perbedaan nih sama kamu. Perbedaannya lebih ke kayak perbedaan pandangan gitu loh sama kamu. Dia sosok yang maskulin, cukup maskulin atau family man. Ada dari mereka yang jatuh cinta sama kamu, atau bisa juga orang baru kayak lagi berbunga-bunga gitu ya. Dia tipenya ini pemikir, tipe yang apa ya, makanya kan tadi aku bilang ada yang overthinking, agak temperamen juga, agak gampang marah, sensitif. Bisa jadi dia juga marah sama kamu, mungkin ada rasa kesel atau marah. Ada seseorang yang mau move on ya, atau mau menjauh tapi masih suka inget tentang kamu nih. Dia tuh kayak punya tujuan sebenarnya dekat sama kamu, atau adalah sesuatu yang dia inginkan dari hubungan ini. Dia tuh kebanyakan kayak cari perhatian, caper, tebar pesona, tapi effortnya tuh nggak ada. Pasti dari kalian banyak yang ngerasa, dia mah nggak ada usahanya, nggak ada effortnya buat hubungan ini. Ada orangnya nih yang lebih dewasa nih kayaknya. Atau bisa juga ya dewasa secara, ya memang udah dewasa gitu, bukan secara umur aja. Dia ini ada yang family man kan tadi aku bilang, ada yang family man, family woman, perhatian sama keluarganya, ada sifat-sifat nurturing yang menjaga, merawat. Tapi ada juga yang sifatnya tuh childish, cuek, kekanak-kanakan. Dia suka kepo nih, kamu dekat sama siapa, main sama siapa, atau seandainya kamu punya pasangan kamu tuh siapa, seperti apa. Dia seseorang yang social butterfly juga, gampang dekat sama banyak orang, easy going, senang bergaul. Mungkin kamu sama dia hubungannya udah retak atau udah renggang. Dia merasa ada sesuatu yang berubah di hubungan kalian. Orangnya nih asik sih, easy going, gampang diajak mainnya gitu loh, kayak seru gitu, maksudnya seru diajak mainnya. Mungkin dia punya teman-teman gitu ya, punya circle, punya bestie. Iya pokoknya dia inilah tipe yang gampang bergaul. Dia tuh punya dunianya sendiri, dan kadang tuh dia kayak gak suka diganggu gitu loh. Jadi ibaratnya dia tuh punya dunianya sendiri, yang dunianya aja tuh udah asik gitu. Dia aja tuh asik sama dunianya sendiri, makanya orang tuh suka merasa susah buat deket sama dia, buat menembus dunianya itu kayak susah. Mungkin agak introvert, atau memang orangnya agak membatasi diri gitu dari dunia luar. Sebenarnya tipenya friendly mungkin ya buat yang udah kenal dia banget, tapi ya buat orang-orang yang punya tujuan tertentu dia tuh kayak susah buat masuk ke dunianya juga. Bisa jadi hubungan kamu sama dia udah agak-agak ada apa ya, kayak chaos, agak berantakan, mungkin bermasalah juga. Bisa jadi hubungan kalian udah selesai, the relationship is over, ada sesuatu yang selesai, entah kamu deket aja, entah kamu pernah punya hubungan, tapi di sini kayak udah end game.
kayak udah nggak ada apa ya, udah nggak ada kesempatan kedua gitu loh ya, no second chance. Di sini orangnya tuh agak manipulatif, kayak pakai topeng. Dia nggak bener-bener jujur. Bukan berarti dia bohong, mungkin dia suka menutupi perasaannya, atau dia nggak bener-bener show his feeling, show her feeling ke kamu, tuh kan? Not showing true feelings. Dia tuh nggak nunjukin perasaan dia yang sebenarnya seperti apa. Hiding mungkin ya tuh, suka menyembunyikan atau suka berpura-pura. Misalnya dia marah atau kesel sama kamu, tapi dia pura-pura biasa aja, kayak nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Dia tipe yang baik. Di awal tuh kayak kasih apa ya, mungkin showering you kayak perhatian-perhatian, gaslighting gitu ya. Pokoknya kamu bisa lihat deh, ada perbedaan sekarang antara sikapnya dia dulu sama sekarang gitu maksudnya. Dia tipe yang kepo, banyak tanya, banyak interogasi. Ya pokoknya dia kayak mau tahu gitu lah tipe orangnya nih. Bisa jadi karena dia kan merasa bersalah dan menyesal. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya dia ingin perbaiki hubungannya sama kamu. Dia pernah bertransformasi nih. Bisa jadi dia tuh tipe yang susah jatuh cinta atau pernah patah hati mungkin sedalam itu. Jadi kayak susah aja gitu, kayak mati rasa orangnya. Dia nih kelihatannya kayak seseorang yang bisa menerima kamu apa adanya, unconditional love. Nah, dia juga tipe-tipe orang yang bisa mencintai dirinya sendiri. Dia bisa menghargai dirinya sendiri. Dia seseorang yang passionate dalam hidupnya. Bisa juga dia ada hasrat ke kamu, bukan cuma cinta tapi juga ada hasrat. Ya, dan dia tuh gampang banget, orangnya atraktif, gampang banget bikin orang mendekat ke dia gitu. Mungkin dia tipe orang yang cukup berpengaruh dalam circle-nya. Nah, dia tuh tipenya fokus ke dirinya sendiri. Dia tahu apa self-worth-nya. Dia mungkin seseorang yang punya value ya. Ada diri mereka ini lagi healing nih. Tuh kan, dia tahu bagaimana self appreciation, bagaimana mencintai dirinya. Jadi tipe orang yang kayak introvert, fokus ke dirinya sendiri, tapi ya dia sangat menghargai dirinya. Nah, banyak keberuntungan dalam hidupnya. Bisa jadi dia seseorang yang tahu tarot atau tahu astrologi, zodiak gitu ya. Mungkin anything ramalan-ramalan, karena di sini ada fortune telling. Bisa jadi juga dia suka kepoin kamu di tarot, atau bisa jadi dia suka cari pencerahan di tarot kayak kalian. Atau ya memang dia seseorang yang intuisinya bagus lah ya, sesimpel kayak gitu aja. Apa ya, orangnya agak misterius ya. Dia tipe yang tahan tahan apa ya istilahnya, tahan cobaan. Tahan cobaan tuh maksudnya cobaan apa aja dia bisa hadapi ya. Seseorang yang percaya sama supranatural, spiritual, banyak keajaiban dalam hidupnya, magic miracle itu banyak lah. Mungkin banyak blessing dalam hidupnya tuh. Energinya gak misterius dia nih ya. Mungkin kamu gak bisa ngebaca dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia pendam, dia sembunyikan dari kamu. Kayak nggak ketebak aja gitu orangnya. Tuh, demi apapun tadi tuh aku baca di sini ya, dia tuh mungkin banyak blessing dalam hidupnya. Aku tuh cuma lihat kata magic, tapi tiba-tiba di sini tuh ada blessing. Sumpah aku nggak baca, aku belum baca sampai sini sih. Baru sampai sini aja. Tuh, banyak blessing kan dalam hidupnya. Banyak berkat dalam hidupnya. Mungkin dia tipe yang high vibration. Jadi kayak dia tuh kayak gampang align sama semesta. Akhirnya apapun yang dia mau, dia doakan, dia manifestasi tuh kayak gampang terwujudnya. Hidupnya itu udah merasa fulfillment, udah merasa konten, dia udah merasa gimana ya, lengkap lah gitu, apa aja tuh dia punya lah gitu.
entah mapan atau ya kamu bisa lihat lah seseorang yang banyak blessing dalam hidupnya. Energinya positif juga, bisa jadi dia seseorang yang religius atau spiritual, bisa jadi hadirnya dia tuh ya dalam hidup tuh banyak kasih blessing ke orang di sekitarnya, atau dia banyak kasih pencerahan, karena di sini ada tuh enlightenment. Atau bisa juga hadirnya dia tuh suka kayak bantu orang, melengkapi hidup kamu, bisa melengkapi hidup orang-orang sekitarnya juga bisa. Tuh ada family di sini ya, seperti yang di awal aku bilang, mungkin dia family man, orangnya perhatian, care sama keluarganya, family is number one. Mungkin dia dekat sama sosok keluarga dan orang tuanya. Atau bisa jadi dia seseorang yang sudah menikah, punya istri atau suami, walaupun sedikit sih yang sudah menikah di sini. Dia seseorang yang cukup mapan, dan dia punya value, dia punya passion dalam hidupnya. Dia tipe-tipe orang yang punya goals juga sih. Bisa jadi dia punya kendaraan tuh kayak entah punya motor, mobil, tapi tuh kayak kendaraannya tuh bener-bener ciri khas gitu loh. Ngerti kan maksud aku? Atau dia misalnya tuh suka banget pakai kendaraannya dan dia bener-bener love struck sama kendaraannya. Kalau dia punya motor misalnya kayak anak balap banget gitu, anak motor banget. Kalau dia misalnya punya mobil ya mungkin dia suka ya gitu, dia pokoknya dia misalnya anak balap banget gitu. Atau kalau dia mungkin punya sepeda, dia bikers banget gitu ya, suka olahraga mungkin. Pokoknya dia kecintaan banget deh sama kendaraannya itu. Dan dia ngerasa ada jarak di antara kamu sama dia, kayak ada jarak di tengah-tengah, dan dia kebingungan untuk reach out kamu tuh gimana, karena kan ngerasa salah atau menyesal, dan kamu tuh mungkin cuek sama dia, terutama kalau kamu feminin, terus si maskulinnya yang kayak punya salah dan dosa besar, jadi susah buat mencari perhatian kamu lagi, karena kamunya mungkin udah sakit hati banget kali ya. Dia tipe orang yang suka persuasi orang nih kayaknya. Dan dia tuh sebenarnya pengen deh sama kamu. Pengennya apa ya? Pengen deket, pengen memiliki, atau pengen apa ya? Pokoknya ya anggap aja lah she wants you atau he wants you gitu ya. Dia bisa dibilang kayak apa aja tuh dia punya lah, entah dia mapan, punya aset, atau hidupnya bergelimpahan berkat mungkin ya. Bisa jadi dia udah di level yang kayak dia bisa berbagi ke siapa aja, karena dirinya sendiri tuh udah fulfillment sebenarnya. Orangnya cukup lovely. Aku sampai saat ini belum melihat ya kalau dia tuh orangnya benar-benar negatif atau toxic. Aku belum melihat banget di sini. Mungkin dia punya kesalahan aja kali ya sama kamu, makanya dia merasa menyesal. Tapi orang ini kayaknya nggak terlalu negatif atau toksik banget sih. Mungkin kebetulan aja dia sesuatu yang salah, atau salah ngomong, atau salah apa kali ya ke kamu ya. Bisa jadi dia seseorang yang suka olahraga, ya mungkin suka olahraga atau meditasi. Dia kayak ini sih, kayak punya ekspektasi ke kamu, kayaknya dia berharap. Bisa jadi dia tuh suka overthinking di malam hari, atau mungkin dia overthinkingin kamu ya, dia berharap kayaknya sama kamu nih. Dia tuh tipe yang apa-apa sendiri, jadi dia kayak gak butuh orang lain untuk melakukan sesuatu, gak butuh validasi gitu loh orangnya. Bisa jadi dia seseorang yang suka bunga, tanaman, atau flora-flora gitu ya. Dan ada perbedaan ini nih, kayak ada perbedaan sama kamu di fisik. Kayak kalau kamu orangnya tinggi, dia nggak terlalu tinggi. Kalau dia tinggi banget,
kamu mungkin nggak terlalu tinggi. Nggak tahu kenapa tuh aku mau bilang kayak gitu, soalnya di gambarnya kayak gitu. Ada salah satu yang fisiknya itu kayak lebih tinggi, ada perbedaan tinggi lah sama kamu ya. Dia seseorang yang oportunis, dia selalu mengambil kesempatan kalau dia melihat ada kesempatan. Mungkin dia suka traveling juga, suka sendirian, introvert. Dia tipe-tipe orang yang kayak lebih nyaman sendirian. Dia punya level confidence yang cukup percaya diri orangnya. Dia yang merasa bersalah dan menyesal. Dia seseorang yang cukup mandiri, independen. Dia tuh kayak agak mudian deh. Mudian tuh kamu bisa lihat kalau dia tuh kadang cepat banget berubahnya. Misalnya saat ini dia baik nih sama kamu, the next day nanti kayak kamu ngerasa kok nih orang tiba-tiba kayak cuek ke kamu. One day dia nunjukin banget kalau dia tuh kayak suka atau sayang sama kamu, tapi di lain waktu lagi kamu ngerasa kayak kok ini orang dingin atau biasa-biasa aja ke kamu. Nah, jadi kayak mudiannya lebih kayak gitu. Dia tuh kayak agak sensitifnya tuh lebih ke kayak ngerasa nggak enak hati gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu terjadi dia ngerasa hatinya tuh kayak nggak enak, nggak tenang. Dia seseorang yang suka nonton bioskop, nonton film, drama atau apapun. Bisa jadi dia punya hewan peliharaan atau dia suka sama binatang. Ada juga yang lagi proses move on di sini ya. Bisa jadi dia healer. Ada jiwa-jiwa penyembuh gitu ya, healer atau dokter. Pokoknya profesinya itu seseorang yang bisa menyembuhkan. Atau bisa juga ya dia merasa kayak pernah lah gitu disembuhkan sama kamu. Mungkin lagi proses healing terus kamu sadar atau nggak sadar kayak kamu bantu dia move on atau bantu dia healing. Ada sih yang profesinya sebagai dokter, healer, atau sebagai apalagi ya, pokoknya profesi-profesi yang menyembuhkan gitulah ya. Tadi apa ya, aku lupa deh mau ngomong apa. Bisa jadi dia itu ada ini ketertarikan fisik sama kamu, kayak ada ketertarikan sexual attraction. Jadi bukan cuma feeling aja, tapi dia tertarik sama kamu. Bisa jadi dia seseorang yang punya sex appeal. Jadi kalau kamu ngeliat dia itu kayak orang-orang lihat dia tuh kayak rasanya gimana gitu ya. Orang-orang yang punya sex appeal itu kan dilihatnya tuh kayak beda. Gak harus dia pakai baju seksi, tapi dengan dia berpenampilan biasa aja tuh orang lihatnya tuh kayak gimana gitu ya. Ya ada juga sih yang memang tampilannya seksi ya, atau memang ya sesimpel dia suka pakai baju terbuka aja, atau sesimpel dia suka pakai baju seksi. Dia merasa bersalah. Dia orangnya suka baca buku nih, bisa jadi pintar atau cerdas intelektual, atau dia tahu apa aja. Dan dia orangnya tahu banyak hal, atau dia curious tentang semua hal lah. Pokoknya dia pengen tahu apapun, atau dia suka belajar apapun. Dia merasa terkoneksi sama kamu, kayak ada koneksi yang beda di antara kalian. Mungkin dia pernah dekat sama yang lain atau orang lain, tapi biasa aja. Tapi pas sama kamu kok kayaknya koneksinya beda ya gitu. Udah cukup dewasa, spiritualnya juga mungkin bagus. Dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh berliku-liku banget, tapi ujungnya nggak jelas nih. Walaupun kalian berjauhan, dia tuh suka mantau kamu dari jauh, terutama di malam hari. Bisa lewat stalking sosial media atau apa. Ini kenapa kartu-kartunya tadi kan ada ini nih tuh. Ya mungkin ada ketertarikan seksual attraction nih dia ke kamu. Tapi bisa juga yang memang dia tipenya tuh orang kalau ngeliat dia tuh ada ketertarikan fisik. Mungkin fisiknya bagus kali ya, proporsional atau ideal. Tapi bisa juga dia seseorang yang fisiknya bagus karena suka olahraga gitu ya.
Hmm, dia seseorang yang lebih suka berkomitmen, atau dia seseorang yang memang sudah berkomitmen saat ini, entah sama siapa ya. Orangnya cukup romantis nih, kelihatannya romantis. Dia juga ngerasa kayak kamu tertarik sama dia, kayak ada apa ya, kayak ada perasaan yang sama gitu loh dia rasanya. Bisa juga nih ada hubungan yang tersembunyi di sini. Salah satu mungkin udah punya pasangan, jadi ada ini ya, energi bau-bau cinta segitiga ya. Oke, sekarang kita cek ya. Ini aku udah shuffle. Kenapa dia menyesal dan merasa bersalah sama kamu? Karena apa ya? Karena dia mungkin ya lebih fokusnya tuh bukan ke relationship, kayak ke karir, pekerjaan atau apa. Jadi dia ngerasa kayak energi dan waktunya tuh lebih banyak terbuang di karir, pekerjaan atau material things. Jadi dia nggak terlalu fokus nih ke relationship. Jadi dia ngerasa bersalah kalau dia tuh nggak benar-benar memperhatikan kamu, atau prioritas dia tuh bukan relationship saat ini ya. Dia merasa bersalah karena hubungannya tuh nggak banyak perubahan di sini. Bisa jadi kayak ini hubungannya berliku-liku banget, dan dia merasa kayak membawa kamu ke dalam kesedihan-kesedihan karena kelakuan dia sendiri gitu. Dan dia merasa bersalah ya karena dia ada feeling ke kamu. Kalau orang ada feeling, jadi tuh kayak gak enak jatuhnya kalau ngelakuin sesuatu ke kamu. Kalau dia gak ada feeling, yang seperti yang aku bilang di awal, ya orang ngelakuin salah kan biasa aja karena gak ada perasaan apa-apa. Karena perasaan dia cukup besar sih ke kamu sebenarnya. Perasaan itu juga yang menyebabkan kayak hatinya tuh kayak gak enak hati gitu ke kamu, karena sudah melakukan sesuatu ke kamu. Apa ya, dia tuh pengen deket sama kamu kayaknya, pengen deket atau pengen tetap deket terus sama kamu. Dia merasa bersalah karena ya merasa bersalah dan menyesal karena dia pernah melakukan salah ya kan. Tapi walaupun dia pernah melakukan salah sama kamu, dia pengen tetap dekat sama kamu ya. Jadi ada rasa menyesal di situ, kayak kok aku bisa ya ngelakuin salah ke kamu A, B, C gitu, padahal ya aku tuh ngerasa bersalah banget, padahal aku tuh masih pengen tetap dekat sama kamu gitu maksudnya. Ngerti gak sih? Aku aja yang ngomong bingung gitu menyampaikannya ya. Ada beban yang dia rasakan setelah melakukan salah itu, makanya dia tuh kayak pengen lega aja gitu perasaannya, biar gak ada rasa bersalah lagi. Dia tuh kayak pengen baik-baikin kamu juga nih kayaknya. Apa ya, kayak pengen aku ngerasa kayak dia dia pura-pura gak pernah berbuat salah deh, jadi kayak gak punya dosa gitu. Jadi kayak udahlah baik-baikin atau apa, padahal mungkin kamunya tuh masih kesel atau masih marah, tapi dia kayak pretending kayak pura-pura nggak punya salah atau pura-pura nggak pernah melakukan kesalahan ke kamu. Merasa bersalah dan menyesal karena kamu sama dia tuh energinya udah jauh, udah berjauhan. Jadi kayak setelah melakukan salah itu kan kalian berjauhan ya kan. Berjauhannya itu akibat kesalahan-kesalahannya dia, akhirnya dia menyesal sendiri. Seandainya dia nggak melakukan salah ke kamu, pasti kamu sama dia tuh nggak akan menjauh seperti sekarang itu. Jadinya juga ada beban nih yang dia rasakan karena menjauh sama kamu. Dan dia juga ngerasa kayak kamu cuek dan berpaling dari dia, kayak nggak mau tahu lagi tentang dia. Nah itulah gimana dia nggak merasa bersalah. Ada sesuatu yang kayak pengen dia jelaskan ke kamu nih sebenarnya. Iya, kayak kamu harus tahu, kayak kamu harus dengar penjelasan dia, entah apa penjelasannya. Ada seseorang yang ngerasa kamu tuh kayak rumahnya. Ketika dia melakukan salah, dia jadi kehilangan rumahnya. Iya, jadi kehilangan rumah, dimana dia kayak udah gak bisa cari kamu lagi, dan kamu juga mungkin udah cuek sama dia.
ya. Dan ini energi dia juga kayak nggak baik-baik aja karena sudah merasa bersalah itu. Ibaratnya kalau dia nggak ngelakuin salah sama kamu, dia nggak mungkin perasaannya tuh kayak sekarang, kayak hancur aja gitu, kayak nggak baik-baik aja. Harusnya kalau dia nggak ngelakuin salah kan pasti dia tenang-tenang aja, damai-damai aja hidupnya saat ini. Oke, itu aja gengs ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya dia. Ada zodiak Libra, Cancer, Leo, Aquarius, Virgo, Capricorn. Inisial hurufnya ada huruf E, W, I, V, N, Y, H, L, dan R. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.